So I'll change that again to bahasa Indonesia right now. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada para ketiga pembicara yang tadi sudah menyampaikan presentasi yang sangat komprehensif. Tadi kita mulai dari Ibu Emi yang membicarakan tentang bagaimana pengembangan biodiversity credit yang dilakukan di Warsi. Dari tadi Ibu Emi menyatakan bahwa biodiversity di kawasan perhutanan sosial cukup tinggi, itu menjadi peluang untuk biodiversity credit, dan kita bisa melihat bahwa biodiversity credit lebih kepada menghargai outcome positif dari alam, perbaikan hutan, peningkatan populasi satwa, dan beliau membagikan contoh di Bukit Bulan Landscape di Sarolangun Jambi, di mana itu ada lokasi hutan desa dan hutan adat yang menjadi pengembangan proses sertifikasi. Proses sertifikasinya juga cukup lama, dimulai tahun sebenarnya prosesnya panjang dan lebih fokus pada tahun 2024. Menurut Ibu Emi, itu biodiversity credit itu jalannya panjang, tapi sangat promising. Kemudian Pak Mark tadi memperkenalkan tentang community biodiversity standard. Ada 7 proses yang harus dilewati, ada 5 pilar yang harus dijalanin, dan tapi juga beliau memberikan perbandingan bagaimana sertifikasi dari yang selama ini kita lihat pada sektor karbon bidang forestry dan juga pada biodiversity standar, di mana untuk community biodiversity standar fokusnya bisa pada level regional, pengukurannya pada kondisi dan perubahan tutupan hutan, biayanya rendah, dengan proses yang lebih efisien dan kalkulasinya didasarkan pada annual project cost. Tadi Pak Matthew Strubik kembali menjelaskan bagaimana social forestry berkontribusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Beliau menunjukkan bagaimana, jadi ada di key message-nya pada social forestry itu adalah dapat menjaga diversity atau keragaman spesies mamalia, tetapi itu sangat bergantung terhadap konteks di tingkat landscape-nya, di mana pada landscape yang didominasi oleh tutupan hutan, maka tingkat keanekaragaman hayatinya bisa cukup mirip antara kawasan agroforestry dan hutan lindung. Sedangkan, dan ini berpeluang dikembangkan menjadi biodiversity credit. Pada landscape yang sudah dimodifikasi, misalnya agroforestry yang didominasi oleh perkebunan kopi misalnya, akan terjadi penurunan kualitas habitat dan membatasi connectivity antara hutan, sehingga ini berpotensi untuk pengembangan menjadi restorasi. Nah, kita langsung beralih kepada sesi penanggap ya, karena kita sudah memiliki Bapak Ibu penanggap yang akan memberikan pandangan dari beberapa sisi berdasarkan presentasi tadi, dari sisi kebijakan, kemudian ada dari sisi pendanaan serta perspektif keilmuan untuk memperdalam diskusi terkait implementasi biodiversity credit kita sore ini. Untuk tanggapan pertama, kita akan mendengarkan dari ahli keanekaragaman hayati yang akan mengulas nilai biodiversity dari sudut pandang spesies sebagai fondasi perlindungan lanskap. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak Sukianto Lusli. Beliau sebenarnya mentor saya. Saya banyak belajar tentang konservasi dari beliau. Kepada Pak Sukianto Lusli, kami persilakan, waktunya sekitar 15 menit ya Pak. Silakan Pak. Selamat sore, bisa didengar suara saya? Bisa Pak. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Warsi tentu saja, dan juga mengucapkan selamat bahwa Warsi eh, s- setelah maju dibandingkan yang hanya bicarakan. Nah, sebetulnya perkenalan saya dengan Warsi sebetulnya jauh di tahun 90 lah. Pada saat itu saya berkesempatan bekerja di Taman Nasional Kerinci Seblat dan ada program dengan bantuan Bank Dunia dan GIF namanya ICDP atau disebut Integrated Conservation Development Program. Dan Warsi adalah suatu eh, konsorsium ya LSM di Sumatera. ICDP ini unik, ada di 4 provinsi dan dulu 9 kabupaten, sekarang kabupaten lebih banyak dan desanya juga banyak. Tapi kurang lebih konsepnya seperti yang disebut oleh tadi presentasi oleh Pak Mak dan Pak Matthew.
dan juga KKMI bahwa menginginkan sebetulnya yang ideal adalah bagaimana kita mendukung Taman Nasional. Dan pada saat itu terbit beberapa konsep, ada namanya Interprovincial Spatial Plan, ada Interkabupaten Spatial Plan, maksudnya supaya tidak ada perubahan tata ruang di sekitar Taman Nasional Kerinci Sebelat. Dan ada juga intervensi yang disebut dengan eh, yang namanya Village Conservation Program. Jadi eh, satu kegiatan program-program konservasi di tingkat desa di tahun 90-an. Dan sayang proyek ini terhenti mendadak karena diperpanjang terus dan akhirnya kena reformasi. Si- Singkat kata, eh, itu adalah perkenalan saya dan sekarang kita mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana keinginan-keinginan dulu bahwa desa bisa sejahtera dan desa bisa mendapat eh, satu dana yang disebut dulu kita disebut payment for environmental services sekarang menjadi satu yang lebih maju, menjadi unit-unit yang bisa dimonetize. Itu luar biasa sekali dan saya mau mengatakan bahwa konsep bahwa Taman Nasional dikelola dan dijaga, lalu buffer zone-nya seperti tadi kata Pak Mark dan Pak Matthew itu diperkuat dengan perhutanan sosial dan sebagainya, lalu juga ditambah dengan industrinya, bisnisnya di sekeliling dari Taman Nasional itu yang benar-benar ramah lingkungan, dan terakhir adalah bagaimana justisi eh, penguatan-penguatan perlindungan, eh, pemanfaatan lahan yang eh, mungkin tidak cocok, misalnya tadi penambangan dan sebagainya, bisa pelan-pelan dikurangi dengan memberikan adanya satu penghasilan ekonomi, penguatan sosial, dan sehingga ada energi dari sosial ekonomi tersebut untuk meningkatkan kualitas ekologi. Itu kira-kira yang tadi saya baca dari ini. Tentu saja saya menghargai sekali Pak Matthew membuat semuanya itu menjadi sangat ilmiah dan Pak Mak yang saya sudah kenal lama sebetulnya, kalau beliau masih ingat saya, itu adalah memberikan bagaimana kita harus bersemangat untuk mensederhanakan semua hal yang keberpihakan menerima manfaat ini menjadi bisa terukur dan dibuktikan. Karena yang paling sulit mungkin tantangan ke depan yang harus kita bahu-bahu bersama adalah mencari pasar. Kalau sampai tahapan kemampuan dan keinginan membayar, apapun namanya, buy diversity credit atau bagaimana penghitungan offsetnya, itu sudah ada. Dan willingness to pay itu sudah ada. Tetapi bagaimana pihak-pihak yang mau membayar ini bisa diyakinkan dengan tentu saja kualitas, kita tanda kutip kredit, kepastiannya. Saya pikir di sini mungkin tantangan bagi perhutanan sosial yang telah memberikan kepastian sampai 8,3 juta hektar luar biasa. Sudah tidak ada pertanyaan lagi bahwa lokasi yang sudah disebutkan tadi itu betul-betul aman dan pro ekonomi kerakyatan. Nah, sekarang jika sudah bisa dibuat dan perlu contoh lebih banyak dari Warsi dan teman-teman semuanya, membuat yang disebut kredit ini bisa menjadi alat tukar dan selanjutnya sudah itu tantangannya adalah bagaimana dia ini bisa mampu tahan karena tidak baik juga kalau sudah ada pembayaran 2-3 tahun lagi eh, misalkan masyarakatnya berubah pikiran, hutan sekunder yang tadi sudah mulai baik, lebih baik ditanam karet, ditebang dulu. Kan tidak bisa. Jadi mungkin pembayaran itu harus dibuat demikian rupa sehingga meyakinkan bahwa pembayaran ini cukup yang seperti Pak Mak tadi katakan, bukannya piecemeal gitu, tapi merupakan bagian penopang ekonomi desa dan ekonomi masyarakat tempatan yang bisa benar-benar mereka berteguh hati
berteguh tujuan untuk menjaga bentang alam ini. Nah, itu yang tantangan yang selanjutnya. Jadi sekali lagi saya menyambut sekali konsep bahwa ini adalah perlu diutamakan di sekeliling Taman Nasional, apalagi pada saat ini Bapak Presiden sudah menetapkan Satgas Pengelolaan Taman Nasional, jadi Direktorat Jenderal PS, Ibu Catur, wih, semangat Bu, ini bisa sinerginya bukan luar biasa. Dan hanya karena saya diberikan 15 menit, saya harus ada dua lagi yang saya mau sampaikan. Eh, Satu adalah tentang kredit itu sebetulnya. Kredit itu, hmm, saya agak sedikit ya memang harus menunggu dan nggak boleh lelah untuk mewujudkan yang namanya kredit. Dan saya memang setuju kalau kredit itu lebih interchangeable ya daripada keberpihakan untuk menerima pembayaran karena ada layanan atau eh, kondisi lingkungan lebih baik, air terjaga dan sebagainya, atau dalam 10 tahun tidak ada longsor. Nah, itu tantangan pertama bahwa bagaimana mitra-mitra yang mau membayar. Belum lagi kita membicarakan biasanya kalau mau bayar jangka panjang, mereka tuh harus menempelkan dalam label produk mereka. Oh, saya nih udah nolong hutannya Ibu Jenny Parera yang 1.000 hektar. Jadi harus ada jaminan itu. Itu satu tantangan yang saya pikir eh, bukan hanya dari Kementerian Kehutanan dan yang mengelola kebijakan, sehingga eh, tidak ada lagi pertanyaan nih kalau saya bayar, saya kontrak 10 tahun, salah nggak saya ya oleh pemerintah Republik Indonesia, bukannya hutan itu milik pemerintah negara. Terus kedua, apakah layanan ekosistem ini eh, itu bisa di kita klaim bahwa kita bantu gitu. Itu hal-hal seperti itu. Seperti cerita sebelumnya tentang karbon kredit yang tentu aja teman-teman semua peserta mungkin yang masih ingat. Nah, yang terakhir saya mau mengatakan begini. Eh, Bagaimana yang apa yang sudah dicapai oleh Warsi dan teman-teman ini bisa lebih banyak sehingga bisa mendapat pengalaman lebih banyak dan pada akhirnya ada penapisan. Saya pikir kita tidak bisa menghindar ya kalau misalnya nanti ada grade lah, grade A, grade B, grade C, grade D gitu. Tapi tidak tidak menutup kemungkinan juga yang grade di kelas D itu tidak bisa naik ke kelas B, bisa. Dan disitulah saya pikir nantinya sistem pembayaran saya kurang tahu nantinya mungkin di 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 verifier dan sebagainya yang bisa dan dan juga institusi yang mengeluarkan kredit belum lagi registrinya bisa benar-benar memfasilitasi itu sehingga tentu saja yang berani mengadopsi atau memberikan dukungan kepada yang grade D yang mungkin kurang baik itu punya tanggung jawab tambahan mendampingi program yang grade D ini menjadi grade C gitu. Tapi yang grade yang tertinggi mungkin sudah tidak perlu lagi mendapatkan pendampingan gitu. Jadi yang bayar penuh tantangan mungkin mitra perusahaan itu harus juga ikut turun tangan, mungkin juga campur tangan. Ya itu kira-kira yang menjadi pandangan saya. Terakhir saya mau menceritakan satu hal yang ini bukannya pendapatnya cerita, jadi bukan pantun Bu Jenny. Jadi boleh izinkan saya. Jadi karena saya diminta sebetulnya pandangannya untuk melindungi jenis. Dan saya selalu bangga dengan karir saya sebagai biologi. Dan biologi itu biologi hidupan liar, bukan hidupan jinak. Dan saya berkarir dari ujung kulon, 4 tahun saya dengan badak Jawa, lalu terlibat dalam translokasi badak Sumatera dan juga kerja di Taman Nasional, ikut membentuk Taman Nasional dan sebagainya. Nah, ada satu cerita, kalau kita bilang ada spesies karismatik,
Kenapa disebut karismatik? Ya hampir punah. Dan itu ada namanya jenis burung namanya jalak Bali, Bali starling atau seperti itu. Dan pada saat itu di Taman Nasional Bali Barat sedikit sekali dan hampir kita katakan punah. Tiap kali di breeding di sana dilepas pasti hilang lagi. Itu adalah karena dicuri. Kenapa? Karena di pasar-pasar kolektor pada tahun itu sekitar 2000-an itu harganya sampai 80 juta, 60 sampai 80 juta. Dan saya berterima kasih kolaboratif pemikiran yang agak di luar eh, peraturan pada saat itu, para legal, Bapak Dirjen pada saat itu mengizinkan agar bisa jenis ini dikembangbiakan di luar sistem. Kebetulan ada satu kebun binatang dari Jepang yang mendonasi sekitar 7 pasang. Jadi donasi yang direpatriasi itu diberikan kepada peternak jalak suren. Dan luar biasa dalam waktu 2,5 tahun produksinya banyak sekali jalak Bali itu. Sehingga dengan tentu aja dengan sepengetahuan kalau teman-teman dari KSDAE atau KSD yang masih ingat dengan seizin itu dilepas ke pasar dan harganya turun di bawah 10 juta. Sehingga semua program breeding di Bali Barat dan pelepas liarannya lebih kurang terganggu. Benar. Sehingga sekarang kita bisa lihat jumlah jalak Bali di Bali Barat terus bertambah. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja tidak bisa dibilang biodiversity credit karena saya sendiri juga agak sedikit terganggu dengan namanya biodiversity karena biodiversity itu dari bakteri, jamur dan sebagainya sampai gajah. Jadi lebih baik mungkin saya sarankan juga Warsi memberanikan diri. Ya, kalau nanti ada transaksi ya harimau kredit, gajah kredit gitu loh. Atau burung rangkong kredit di Sumatera. Nah, itu tantangan kita jual. Karena kalau kita jual biodiversity kredit, nanti nggak tahu yang pembeli itu kan mau dipakai. Kalau baru karbon kan di offset ya. Lalu ini dipakai untuk apa? Nah, ini banyak pemikiran yang perlu dilajukan lah ke depan. Sekali lagi bravo kepada eh, teman-teman Warsi dan juga semua mitra-mitranya. Saya berterima kasih dikasih kesempatan seperti ini. Hormat saya kepada Bu Catur, Kakak Emil, dan juga teman-teman Mark dan Matteo. Bu Jenny, saya kembalikan Bu Jenny. Kurang dari 15 menit. Dikit. Terima kasih Pak, cuma 13 menit, cepat sekali. Tapi sebenarnya banyak sekali yang disampaikan, jadi beliau berkelaya itu ya, tadi sudah membagi pengalamannya cukup banyak. Dan juga tantangan terbesar yang beliau pertanyakan tadi adalah pasar. Memastikan kredit yang sekarang dari perhutanan sosial punya pasar yang bagus dan bagaimana proses itu bisa jangka panjang. Dan tadi usulan untuk bukan biodiversity kredit tapi fokus pada spesiesnya. Baik, terima kasih Pak Sukianto. Kita akan lanjutkan ke penenggak berikutnya yang kita dengarkan dari tanggapan dari Pak Faras Widya Isadi. Beliau adalah perencana ahli pertama di Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN Bappenas di tim ekonomi hijau dan keanekaragaman hayati. Beliau akan menyampaikan arah kebijakan nasional dan desain pembiayaan integrasi biodiversity credit dalam pembangunan Indonesia. Kepada Pak Faras, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Jenny. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik, Pak. Silakan Pak Ya, Faras. eh, baik. Terima kasih Bu Jenny. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, kemudian Pak Adi, Direktur Warsi, para narasumber dan para penanggap. Izin saya akan memaparkan terkait arah kebijakan nasional dan desain pembiayaan integrasi biodiversitas dalam pembangunan Indonesia. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena Pak Direktur, Pak Nizam Marisi berhalangan hadir karena ada penugasan, ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan dan koordinator kami Mbak Anggi Pertiwi Putri juga sedang berhalangan hadir karena ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga menugaskan saya untuk memaparkan tentang ini. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Warsi karena telah mengundang kami dalam biodiversity credit khususnya di perhutanan sosial ini sebagai salah satu
metode yang tepat ya untuk pengembangan biodiversity kredit, karena memang kita ketahui bersama ini lagi proses pengembangan dan kayaknya butuh kerjasama yang solid dari berbagai macam pihak. Yang pertama, dari kerangka biodiversity sendiri atau keanekaragaman hayati sebenarnya sudah diamanatkan di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN tahun 2005-2045, yang masuk dalam Indonesia Emas. Salah satu indikatornya tentang indeks keanekaragaman hayati. Kemudian semangat tersebut juga diturunkan di RPJMN atau Rencana Pembangunan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan terkait keanekaragaman hayati dengan judul Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem. Maaf, Kang Faras, suaranya terputus-putus. Oke, apa kameranya cukup saya matikan ya? Bisa Pak, kameranya dimatikan. Oke, suaranya apakah membaik? Sudah terdengar dengan baik. Oke, siap. Baik, untuk rencana pembangunan nasional di sektor keanekaragaman hayati telah diamanatkan di RPJPN dan di RPJMN. Khususnya di RPJMN ada 5 inisiatif utama atau kegiatan prioritas, yaitu tujuannya untuk melindungi ekosistem, spesies, dan genetik, karena memang keanekaragaman hayati kita terdiri dari 3 tingkatan tersebut. Untuk secara spesifik pada inisiatif utama penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, ini terdapat 4 program prioritas, yaitu salah satunya mengenai mobilisasi pendanaan inovatif, dukungan swasta, dan insentif positif untuk keanekaragaman hayati. Karena memang kita mendorong juga mobilisasi pendanaan keanekaragaman hayati. Kemudian untuk operasional keanekaragaman hayati di Indonesia, Indonesia telah meluncurkan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan sebagai salah satu komitmen Indonesia di Konvensi Global atau CBD, yang penyusunannya ini berkolaborasi erat dengan lintas sektor, dan ini selaras dengan RPJPN, RPJMN, dan KMCBF atau Kunming Model Global Biodiversity Framework yang sudah disampaikan oleh para pemaparan sebelumnya. IPSAP ini terdiri dari 13 strategi, 20 target nasional, dan 10 yang bertujuan untuk mengurangi ancaman, meningkatkan pemanfaatan dan penguatan sumber daya dan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketiga tujuan ini bisa memperkuat pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. IPSAP sendiri durasinya sama seperti RPJMN selama 20 tahun dan bertujuan tadi, dan bisa dievaluasi jika ada terjadi perubahan konteks keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini yang IPSAP mungkin Bapak Ibu tadi sudah memaparkan terkait KMGBF ya, dan kaitannya dengan beberapa indikator KMGBF. Salah satunya di IPSAP sendiri itu indikator target 19 di KMGBF itu berkaitan dengan target nasional 19 di IPSAP, yaitu daya dukung finansial, yang dimana juga mendorong mobilisasi pendanaan termasuk melalui biodiversity credit. Sehingga harapannya pengelolaan keanekaragaman hayati itu tidak bergantung pada dana publik, namun juga solusi-solusi inovatif yang mendorong pengelolaan keanekaragaman hayati. Hasil kajian dari kami, Bappenas dan UNDP Biofin itu menemukan bahwa kebutuhan pendanaan untuk pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia per tahunnya itu rata-rata antara 118,5 sampai 163,8 triliun per tahun, dengan gap pendanaan sebesar 82 sampai 87%. Dari hasil identifikasi kami, rata-rata yang dikeluarkan untuk keanekaragaman hayati ini masih 21,6 triliun per tahun. Ini dari hasil kajian BRSNA yang sedang disusun dan akan diselesaikan oleh UNDP Biofin bersama dengan Bappenas. Oleh karena itu, dengan gap yang tinggi, ini kita memerlukan strategi pendanaan dalam ISAP. Salah satunya pendanaan inovatif. Nah, pendanaan inovatif ini ada berbagai alternatif yang disusun, seperti contohnya ada di gambar seperti kemitraan pemerintah swasta, kemudian ada CSR, DNS atau Day for Nature Swap, kemudian TNFD, pengungkapan risiko dan dampak terkait alam, kemudian biodiversity credit yang kita sedang bahas saat ini, kemudian pusat pembiayaan SDG, pendanaan berbasis keagamaan atau faith-based fund, dan yang terakhir obligasi hijau dan biru. Biodiversity credit ini juga menjadi isu yang menarik untuk dibahas untuk menutup gap pendanaan. Di sisi lain, ini hasil kajian kami juga mengungkapkan bahwa adanya tingginya kebutuhan pendanaan yang ada di kawasan konservasi, di terestrial maupun di laut, sehingga kita tidak bisa hanya bergantung pada pendanaan publik. Dari identifikasi ini, hasil dari kajian data Rinca KL pada tahun 2003-2004 itu rata-rata
sebesar kurang lebih hampir menyentuh 500 miliar per tahun yang sumbernya dari RM, rupiah murni, SPSN, hibah luar negeri, dan lainnya. Sedangkan untuk kawasan konservasi di perairan dan pulau-pulau kecil atau KKPWP 3K yang dikelola di Marine, itu rata-rata pendanaan existingnya itu 49,3 miliar per tahun yang dikelola oleh KKP dan Kemenhub. Kemudian yang yang dikelola oleh daerah ini pendanaan existingnya belum diidentifikasi. Gap pendanaan dari secara umum dan secara konteks terestrial dan marin ini cukup besar sehingga memang salah satu upaya yang perlu didorong pendanaan inovatif. Salah satunya melalui biodiversity credit. Kami mungkin memaparkan sedikit makro saja ya karena mungkin pemapar sebelumnya sudah menjelaskan sangat teknis terkait biodiversity credit. Saat ini Kementerian PPN Bappenas bersama dengan UNDP Biofin juga sedang mengembangkan biodiversity credit. Hasil kajian sementara kami ini mengungkapkan bahwa biodiversity credit itu sertifikat yang mewakili hasil keanekaragaman hayati positif dengan unit yang terukur dan berbasis bukti, bersifat berkelanjutan dan memiliki nilai tambah dari apa yang seharusnya terjadi. Dari tipe biodiversity credit ini ada tiga: uplift, conserve, dan avoid loss. Jadi memang tiga tipe ini menggambarkan konsep biodiversity credit yang akan digunakan masing-masing. Namun menurut kami mungkin bisa menjadi bahan diskusi. Biodiversity credit ini berbeda dengan offset biodiversitas karena offset itu sifatnya sepertinya instrumen komersialisasi wajib, sedangkan biodiversity credit ini sukarela atau volunteer. Nah, sedangkan biodiversity credit ini di tingkat global ini peluangnya cukup besar. Di 2050 sendiri, hasil dari kajian World Economic Forum itu mobilisasinya bisa mencapai 69.000 juta USD atau 69 miliar ya. Hal ini bisa dikembangkan di Indonesia karena memiliki keanekaragaman hayati dan membutuhkan komitmen serius. Sedangkan di target 19 PMGBF sendiri ini membutuhkan mobilisasi 200 billion per year. Dan biodiversity credit diharapkan bisa menutupi sekian sebesar 1%. Prinsip utama dari biodiversity credit ini ada 5. Yang pertama, hasil alam yang terverifikasi positif, kemudian transparansi dan akuntabilitas, kemudian yang ketiga pelibatan multi pihak, good governance dan sejalan dengan hukum, yang terakhir sistem monitoring dan evaluasi yang menyeluruh. Harapannya biodiversity credit ini memiliki high integrity yang bisa benar-benar mengukur kondisi biodiversitas, namun juga bisa memobilisasi pendanaan secara inovatif. Berdasarkan hasil kajian kami ada 3 skema. Yang pertama standalone, yang biodiversity credit berjalan sendiri, kemudian stack credit. Ini manfaatnya didapatkan dari lokasi yang sama, namun berdasarkan dari transaksi yang berbeda. Misalnya di lokasi yang sama bisa menjual kredit karbon pada perusahaan A, kemudian secara bisa menjual biodiversity credit di perusahaan B di lokasi yang sama. Kemudian yang barang kredit ini menjual biodiversity credit dan carbon credit menjadi satu kesatuan. Ini yang perlu didiskusikan bagaimana skema yang terbaik bisa diimplementasikan di Indonesia, baik di kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, maupun di kawasan perhutanan sosial yang saat ini menjadi pembahasan. Dan tidak lupa juga menutup kemungkinan bahwa biodiversity credit ini tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk di terestrial, tapi juga marin karena keanekaragaman hayati Indonesia kita tidak terbatas di daratan saja. Kemudian yang terakhir tanggapan kami, biodiversity credit ini semakin mendapatkan momentum menjadi salah satu solusi pendanaan inovatif keanekaragaman hayati. Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam kesuksesan implementasi biodiversity credit di Indonesia. Kemudian seperti yang saya jelaskan, Kementerian PPN Bappenas bersama UNDP Biofin tengah mengembangkan biodiversity credit dengan berbagai skema di lokasi pilot. Targetnya pada tahun 2026 ini menghasilkan white paper yang nanti bisa dijadikan rujukan bersama bagaimana kita sebagai mungkin bukan peta jalan, yang sebagai salah satu fondasi awal dalam mengembangkan biodiversity credit di Indonesia. Implementasi biodiversity credit ini memerlukan penguatan kapasitas para pemangku kepentingan, kemudian perencanaan yang matang karena ini long term, jadi memang harus benar-benar matang dan berintegritas tinggi, kemudian penyusunan regulasi yang berkontribusi dalam menutup gap kebutuhan pendanaan keanekaragaman hayati. Jadi jangan sampai biodiversity credit ini terlaksana tanpa persiapan yang matang dan hanya justru tidak memberikan value added bagi masyarakat, bagi kondisi konservasi keanekaragaman hayati kita,
dan tidak memiliki tidak bernilai mobilisasi pendanaan untuk keanekaragaman hayati kita. Sekian yang bisa kami paparkan, Bu Jian. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau kurang jelas. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faras untuk presentasinya sangat informatif. Tadi dari RPJMD, MN, kemudian masuk ke IPSAP, kemudian melihat sekarang ada inisiatif di Bappenas juga untuk pengembangan konsep biodiversity credit bersama UNDP Biofin. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan untuk diskusi nanti kalau ada pertanyaan terkait hal ini. Selanjutnya kita terus ke penanggap ketiga untuk sesi sore ini dari Bapak Apri Dwi Sumara, eh, Sarjana Kehutanan dan MSc, dan beliau adalah Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan. Beliau akan memberikan perspektif mengenai perhutanan sosial sebagai pilar biodiversity credit, melihat peluang, regulasi, tata kelola, kesiapan masyarakat, dan tantangan di tingkat tapak. Kepada Pak Apri Dwi Sumara, kami berikan waktunya Pak, 15 menit ya Pak. Terima kasih. Bu Jenny, ini suara saya cukup terdengar ya. Terdengar dengan jelas. Terima kasih banyak. Mungkin tidak ada paparan meskipun juga sudah saya siapkan nanti biar lebih cepat juga. Ini mungkin sambil diskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Ibu Direktur Jenderal Perhutanan Sosial yang kami hormati, Pak Adi, Bapak Ibu narasumber, dan juga Bapak Ibu penanggap. Terima kasih banyak nih Bu Jenny selaku moderator dan seluruh narasumber atas paparan yang sangat komprehensif, tadi juga insightful, juga memberikan perspektif yang utuh bagi kita semuanya. Tadi yang dari Bu Emi mengenai praktek lapangan, pengembangan standar tadi Pak Mark, dan juga pembuktian ilmiah dari Pak Matthew tadi juga sudah disampaikan. Ini saya mencoba mengelaborasikan nanti juga dengan terkait dengan perhutanan sosial. Ini kalau kita sambungkan, elaborasikan dalam satu tanggapan di sini dari tiga narasumber tadi, bahwa biodiversity credit adalah peluang yang strategis, namun juga ini akan kredibel dan berdampak jika dilakukan atau dibangun di atas praktik yang nyata. Tadi juga sudah disampaikan dari tiga narasumber. Tentu dengan standar yang tepat dan bukti ilmiah yang kuat, sehingga nanti bisa lebih kredibel lagi untuk pembuktiannya. Dalam hal ini perhutanan sosial ini juga sebagai fondasi yang kuat. Tadi dari tiga narasumber juga sudah menyampaikan sebenarnya praktek-praktek di lapangan. Tadi Bu Emi mengenai yang Bukit Bulan, Sungai Tugu, dan lain sebagainya. Di sini bahwa masyarakat tidak hanya menerima akses kelola atau pengguna kawasan hutan, tapi juga menjadi penjaga aktif untuk biodiversitas. Ini juga menjadi modal dasar yang sangat kuat. Namun juga perlu pendampingan-pendampingan sehingga nanti misalnya untuk yang kawasan hutan masih utuh ini kan bisa dipertahankan untuk biodiversitas yang bagus. Namun juga beberapa tempat mungkin juga ada yang terfragmentasi atau terdegradasi. Ini juga pasti atau kemungkinan juga ada penurunan biodiversitas karena keragaman hayatinya juga berkurang, terutama spesies kuci dan juga spesies-spesies yang lain. Nah ini juga contoh tadi Bu Dirjen juga sudah menyampaikan yang di Malang, di Sumatera Utara juga ada. Ini juga misalnya dulunya terdegradasi, nah ini masyarakat juga di situ mengembalikan atau melakukan pemulihan ekosistem dengan melakukan penanaman pola agroforestry. Nah seperti itu. Ini memang, tapi juga perlu pendampingan. Ini juga mungkin teman-teman Warsi juga sudah banyak melakukan pendampingan dan teman-teman NGO yang lain juga sudah melakukan banyak pendampingan. Ini juga perlu kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya mengenai peluang biodiversity credit ini bisa menjadi peluang pembiayaan inovatif dalam hal untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang positif terkait dengan konservasi. Ini juga biodiversity credit ini hadir sebagai instrumen yang sangat relevan. Tadi juga sudah disinggung dengan yang carbon market. Nah ini juga
Karena kalau biodiversity credit lebih komprehensif lagi, di sini juga menghargai kualitas ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati secara menyeluruh, dan juga insentif langsung pada masyarakat. Ini juga menjawab gap dalam sistem pembiayaan konservasi saat ini, sehingga bisa menjadi pembiayaan alternatif eh, terkait dengan konservasi. Namun juga di sini biodiversity credit tidak hanya sebagai komunitas baru, ini juga nanti bisa masuk ke dalam multi usaha kehutanan, jadi sebagai instrumen untuk transformasi cara kita nanti untuk membiayai konservasi dan pembangunan berbasis alam. Nah, ke depan juga perlu kita dorong. Jadi ini tidak menjadi substitusi antara karbon, tapi juga integrasi berbagai jasa lingkungan dan juga pendekatan pembiayaan berbasis landscape, karena ini kan juga nggak mungkin parsial-parsial, pasti dalam satu landscape. Nah, terkait dengan biodiversity credit di sini juga standar yang dibangun mungkin nanti juga bisa lebih sederhana. Tadi juga dari beberapa narasumber tadi juga sudah disampaikan, dan lebih konseptual dan berbasis masyarakat. Ini terkait dengan perhutanan sosial. Nanti juga diintegrasikan antara ekologi, sosial, dan ekonomi. Dan juga ke depan kita diintegrasikan dalam satu kerangka nasional yang kredibel dan tentu juga tanpa mengurangi atau mematikan inovasi-inovasi itu. Karena kita juga kalau misalnya kita lakukan, kita paksakan, nanti juga fragmentasi standarnya, karena juga mungkin akan banyak standar-standar yang dianut. Tadi juga kalau nggak salah Pak Matthew tadi ya menyampaikan juga mungkin kayak karbon ada plan vivo dan lain sebagainya, dan juga eh, pasar nanti juga biar terstandar juga. Jadi kira-kira mekanismenya bagaimana? Dan juga di sini harus berbasis keilmuan. Nah, karena di sini berbasis bukti, tidak hanya asumsi, jadi terukur. Tadi juga sudah disampaikan, kan? Dan juga konektivitas landscape. Tadi Pak Anto kalau nggak salah juga menyampaikan itu juga. Jadi ini menjadi satu landscape terhubung, terintegrasi. Dan bisa jadi areal-areal yang terintegrasi itu tidak semuanya juga layak menjadi kredit. Jadi perlu ada juga mungkin epicentrum untuk di mana lokasinya yang bisa dijadikan untuk kredit biodiversity tadi itu. Dan juga tidak hanya berbasis luas, tapi juga kualitas. Mungkin spot-spot tertentu juga akan berbeda kualitasnya. Nah, di sini juga kita juga perlu membangun sistem MRV yang kredibel, tapi tetap sederhana dan aplikatif nanti di tingkat tapak. Nah, kita berhubungan dengan perhutanan sosial, sehingga juga penyederhanaan itu juga perlu dilakukan. Nah, ini kan peluangnya memang sangat besar, tapi juga banyak tantangannya. Yang pertama terkait pasar dan pembiayaan. Ini juga permintaannya mungkin juga masih terbatas, meskipun peluangnya besar, pasarnya juga ada, tapi masih terbatas. Juga harganya belum jelas, belum stabil. Dan juga misalnya kita sudah di sini untuk penghitungannya dan lain sebagainya sudah dilakukan, tapi nanti resiko terserapnya dalam artian pembelinya yang ini kan masih voluntary juga, itu juga belum 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 banyak gitu, sehingga nanti sebenarnya kalau untuk kesiapan juga sudah siap, tapi pembelinya ini yang berikutnya terkait metode dan kompleksitas. Tadi Pak itu juga sudah menyampaikan ini pakai AI, pakai pakai citra satelit dan sebagainya, itu kan juga biayanya relatif mahal, dan juga sertifikasinya membutuhkan kapasitas yang tinggi. Yang ketiga, kesiapan masyarakat. Jadi masyarakat ini memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, perlu perlu pendampingan karena pemahamannya juga masih terbatas. Kapasitas teknisnya juga belum rata, kelembagaannya juga masih belum sepenuhnya siap dan belum sepenuhnya merata. Jadi ini sangat penting dilakukan pendampingan. Yang keempat, mengenai tata kelola. Ini transparansi juga sangat perlu, keadilan dalam benefit sharing, karena masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tapi juga tidak hanya sebagai subjek, tapi juga pelaku utama. Sambil kita menunggu Pak Apri balik kembali, mungkin kita melangkah saja lebih lanjut begitu ya, karena masih ada satu penanggap lagi
dari BPDLH. Awalnya Pak Direktur Utama BPDLH Pak Joko pengen berkenan hadir, tetapi kelihatan tiba-tiba beliau harus bertemu dengan pihak lain, ada meeting. Oh, sebelum saya pindah, Kayaknya sebelum ter Pak Sandy, sebentar ya Pak Sandy. tertendang. Tadi tadi kayaknya terlempar Bu Jenny. Ya, Heeh, silakan Pak Apri lanjut kembali Pak. heeh. Saya pindah Pak Mungkin Sandy, tunggu sedikit sebentar ya lagi Pak. ya. Ya, silakan lanjut Ya, Pak. Sampai pada tadi kesimpulan masyarakat tadi Pak. sampai sampai mana tadi terakhir Bu? Tadi kami dengar Bapak sampai Bapak melihat bahwa perlu mempersiapkan masyarakat juga dengan baik untuk hal ini. Oh iya ya. Jadi masyarakat memang perlu didampingi. Ini mohon maaf saya lagi di jalan jadi mungkin sinyalnya kurang bagus. Jadi memang Iya, perlu pendampingan. Nah ini teman-teman nanti juga bisa lakukan pendampingan ke masyarakat dan juga yang eh, dalam menjawab tantangan tadi yang saya sampaikan tadi juga mungkin juga perlu dibuat untuk pembagian landscape-nya. Mungkin yang hutan utuh itu kegiatannya nanti untuk proteksi, kalau yang misalnya terdegradasi, restorasi, dan lain sebagainya. Dan juga standarisasi nasional, karena juga memang belum ada, nanti juga perlu disusun di sini standarnya bagaimana dan kredibilitasnya dan sejarahnya. Jadi comply dengan apa yang ada, standar yang sudah ada, standar internasional dan juga nasional, sehingga nanti untuk implementasi di lapangannya juga lebih lebih bisa dilaksanakan dengan mudah. Yang ketiga mengenai penguatan kelembagaan masyarakat persetujuan perhutanan sosial. Jadi juga nanti kita dorong untuk kelompok usaha perhutanan sosial jasa lingkungan, khususnya untuk yang biodiversity. Nah ini kan juga baru. Nah, jadi tidak hanya jasa lingkungan ekowisata dan lain sebagainya. Ini jadi untuk yang jasa lingkungan, biodiversity, dan juga kita peningkatan kapasitas untuk monitoring dan pendampingan dan lain sebagainya. Ini juga yang keempat menjadi pembiayaan inovatif. Nah, nanti pembiayaannya mungkin blended finance dan lain sebagainya. Dan juga perlu untuk ini apa namanya upscaling, ya mungkin juga tadi terintegrasi. Kalau di kami ini ada konsep integrated area development berbasis perhutanan sosial. Jadi satu kesatuan landscape nanti yang terhubung antar antar areal yang akan dijadikan untuk kredit biodiversity ini. Jadi mungkin itu dari saya Bu Jenny. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di sini dari diskusi ini kita melihat bahwa prakteknya sebenarnya juga sudah ada, standarnya juga sudah mulai berkembang, bukti ilmiahnya juga tersedia. Jadi di sini biodiversity credit di Indonesia, khususnya di perhutanan sosial sebenarnya juga sudah terbentuk. Memang tadi juga ada banyak tantangan-tantangan yang ada, nah itu harus kita konsolidasikan semua elemen, semua pihak, multi stakeholder itu juga yang tidak kalah pentingnya juga memastikan keperpihakan kepada masyarakat. Nah, kita juga nanti membangun sistem yang kredibel, kredibel dan berdaulat. Mungkin itu Bu Jenny. baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Apri sudah bergabung dari berbagai tempat sambil jalan. Nanti saya rangkum di bagian belakang saja. Selanjutnya saya akan pindah ke BPDLH. Maaf Pak Joko nggak bisa hadir, tapi Pak Sandy akan mewakili beliau untuk menyampaikan tanggapan dari BPDLH, terutama melihat skema pendanaan dan peluang pembiayaan untuk konservasi berbasis masyarakat. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Sandy. Terima kasih, Bu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Sebuah kehormatan bisa satu forum dengan insan-insan yang sangat peduli dan berkontribusi positif terhadap biodiversity. Yang kami hormati Bu Eeng selaku Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, kemudian Pak Apri, mentor saya di kehutanan. Bu Jenny juga mentor saya. Sayang saya baru sebentar belajar 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan hari ini saya bisa terus melanjutkan, bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak akan menyampaikan paparan karena hanya tanggapan ya Bu ya. Dan sebenarnya bukan tanggapan Bu, ini saya hanya proses belajar saja di forum ini. Sekali lagi kami mohon maaf pimpinan kami Pak Direktur dan Bu Nia sekiranya tadi akan hadir, tetapi karena ada tamu yang tidak bisa apa ditinggal, beliau izin
meminta kami untuk bergabung di momen atau acara yang luar biasa ini. Ya, dari sisi pendanaan, Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit kami sampaikan terkait dengan BPDLH, perannya seperti apa. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu BPDLH adalah lembaga kita bersama, di mana kami memiliki sekitar 5 tematik program ya, ada Avolu dan Sustainable Ecosystem, kemudian Just and Affordable Clean Energy, Circular Economy dan Zero Waste Emission, serta Health, Water and Food Security, dan terakhir Climate Disaster dan Resilient. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah 1 tahun yang lalu kami dipercaya oleh Kementerian Kehutanan dan juga oleh bimbingan dan dukungan dari Bu Jenny ini dari WCS, kami dipercaya untuk membuka jendela pendanaan baru untuk biodiversity. Eh, Disebutnya IBio Fund ya Bu ya, Indonesia Biodiversity Fund adalah sebuah platform pendanaan campuran yang inovatif yang dikelola oleh BPDLH untuk mendukung konservasi, restorasi habitat dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di Indonesia. Dan program ini menghubungkan pendanaan dari berbagai sumber untuk mendukung aksi perlindungan alam serta mendukung implementasi aksi-aksi yang direncanakan di IPSAP ya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, ya BPDLH saat ini memiliki kira-kira 3 instrumen pendanaan yang bisa dioptimalkan, dari mulai grant, pengelolaan grant atau hibah, kemudian loan dan endowment fund, di mana salah satu pilar kebijakan BPDLH saat ini adalah kami mencoba untuk bisa mencipta atau mendorong creative financing ya melalui blended finance maupun mekanisme-mekanisme lain. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan jendela pendanaan biodiversity, kebijakan kami saat ini, kami berupaya untuk mendukung pengembangan ekosistem pembiayaan keanekaragaman hayati yang terintegrasi, yang mencakup sumber-sumber pendanaan, mekanisme keuangan, kelembagaan, proses yang efektif dan efisien guna mengoptimalkan mobilisasi, pengelolaan dan penyaluran dana secara berkelanjutan. Kami memiliki atau kami kira-kira membuat 3 klaster yang memiliki 3 strategi clustering untuk jendela pendanaan ini, dari upstream, shifting dan downstream. Di upstream tentu ini akan lebih banyak terkait dengan dukungan enabling condition ya, dan penyiapan infrastruktur lain. Kemudian di shifting pendanaan yang bersifat shifting, kami mencoba untuk mengkombinasikan beberapa instrumen pendanaan seperti blended finance, kemudian juga mendorong beberapa skema pendanaan baru seperti payment ecosystem services. Dan di downstream kami berharap kami bisa mendukung self sustaining ya pendanaan yang kemudian secara mandiri dan secara berkelanjutan di masa yang akan datang. Untuk saat ini pendanaan-pendanaan yang ada di kami untuk biodiversity saat ini jelas tadi ada IBO Fund, dan ini ibunda kita Ibu Jenny ini adalah salah satu yang membidani pendanaan ini atau jendela pendanaan ini. Kami juga memiliki fasilitas dan bergulir yang juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung biodiversity. Kami memiliki kebijakan untuk pendanaan-pendanaan atau terutama untuk perhutanan sosial ya, yang kemudian mereka berada di kawasan lindung. Ini biasanya untuk dana bergulir ini mendapatkan special rate ya, lebih murah daripada perhutanan sosial yang di kawasan produksi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beberapa potensi pendanaan yang sedang kami kejar juga antara lain dari Coral Bond, kemudian ada yang dari GPFF ya. Saat ini sudah untuk konsep note ya, baru fase konsep note. Kami bersama dengan UNDP mencoba mendorong mobilisasi blended biodiversity financing untuk community lead dan present area. Ini pendanaannya mudah-mudahan sampai sekitar 8,5 juta dolar, dan beberapa inovatif pendanaan lain seperti Green Peatland Economy. Kami sedang mendesain dan mencoba menyusun proposal untuk akses pendanaan kepada KCF, di mana fokus Green Peatland Economy adalah pada areal-areal peatland, dan salah satu pada area peatland di sekitar 5
PHU ya, dan salah satu PHU misalkan di Kalimantan Tengah memang dominan arealnya adalah di kawasan hutan konservasi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perhutanan sosial, ya sebagai salah satu pilar biodiversity, ya BPDLH ini sendiri sebenarnya DNA-nya adalah perhutanan sosial ya Pak. Kami hadir sebenarnya, kami lahir sekitar hampir 16 tahun lalu, bermula dari Pusat Pembinaan Pembangunan Hutan di Kementerian Kehutanan yang memang didedikasikan sebenarnya untuk mendukung pendanaan untuk hutan tanaman rakyat atau perhutanan sosial dan HTI kala itu. Kemudian berjalannya waktu, pengembangan ya, kemudian hingga saat ini BPDLH mengelola 3 fasilitas pendanaan yang tadinya awalnya adalah pendanaan khusus untuk perhutanan sosial atau HTR yang hingga saat ini kemudian berkembang menjadi BPDLH saat ini. Untuk dukungan perhutanan sosial, kami banyak dan ini menjadi salah satu pilar pendanaan kami ke depan, dan mudah-mudahan dengan mekanisme biokredit ini kemudian kita juga bisa kembangkan ke stage berikutnya. Tetapi saat ini fokus kami memang untuk PS lebih ke blended finance ya, bagaimana kemudian kita bisa memberikan intervensi kepada area-area PS dengan beberapa intervensi yang memungkinkan bagi mereka beralih dari fase yang fase untuk pada level potensial aktif menjadi mandiri. Di BPDLH sendiri untuk perhutanan sosial kami memiliki kebijakan mendorong upaya atau mendorong peningkatan kapasitas yang semula misalkan pada fase pengelolaan kawasan di fase awal, kemudian kami dorong melalui hibah untuk penguatan kelembagaan dan fase kelola usaha, yang pada akhirnya adalah kami berharap mereka atau anggota-anggota dari perhutanan sosial atau kelompok-kelompok perhutanan sosial ini bisa pada fase kelola usaha lanjutan untuk bisa mengakses pasar dan bisa mengakses pendanaan secara mandiri. Jadi BPDLH memiliki 2 modalitas. Yang pertama hibah di sana, yang kedua adalah dana bergulir. Ini juga menjadi salah satu program kami saat ini, unggulan saat ini yang mudah-mudahan bisa mendukung mudah-mudahan ya meskipun tidak banyak ya, salah satu tugas fungsinya Pak Apri, kami memiliki program blended finance model, dukungan dari UKFCDO untuk bisa mengarahkan atau bisa membantu perhutanan sosial, dan di dalamnya ada terkait dengan target atau porsi pendanaan untuk penguatan NCA ya, yang berharap berkaitan dengan biodiversity. Sementara itu Bapak Ibu sekalian, kami sangat terbuka tentunya melalui forum ini dan tentunya forum-forum yang akan datang untuk bisa berkolaborasi termasuk dalam pengembangan biokredit ya, sesuatu ya, biodiversity credit, sesuatu yang baru, menantang. Kami belum selesai sebenarnya PR untuk kredit karbon melalui skema blended Green Pipeline Ekonomi. Kami sebenarnya ingin mencoba untuk mengoptimalkan pasar karbon. Ini belum selesai, ini sudah ada lagi tantangan baru, dan kami sangat senang dengan tantangan tersebut, dan mudah-mudahan kami bisa menjadi bagian tidak terpisah dari upaya-upaya perbaikan atau upaya-upaya mendukung keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih Pak Sandy untuk tanggapannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita sudah mendengar tanggapan dari 4 penanggap sore ini yang sangat insightful. Saya akan merangkumnya nanti di bagian akhir. Untuk itu kita mungkin masuk ke dalam sesi tanya jawab dulu ya, karena sudah ada banyak sekali pertanyaan di kolom Q&A. Saya akan mengambil beberapa pertanyaan. Mungkin tidak semua bisa terjawab saat ini karena keterbatasan waktu. Tapi mungkin panitia nanti akan tetap mengcompile-nya untuk bisa jadi informasi lebih lanjut.
Pertanyaan pertama yang akan saya ambil ini dari Ibu Feni Rahmadani, itu ditujukan kepada Ibu Emi. Izin bertanya, Bu, bagaimana memastikan bahwa masyarakat lokal benar-benar menjadi penerima manfaat utama dari skema Biodiversity Credit? Ibu Emi mungkin bisa memberikan tanggapannya. Terima kasih Kak Jenny. Sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan yang sempat saya baca ya di kolom Q&A. Mungkin Baik, sekalian saya ambil aja yang ada repetitif ya, baik. pertanyaan terkait Silakan dengan lanjut kalau penerimaan. bisa di sekaligus kompak. Ya, karena ada pertanyaan terkait dengan penerimaan manfaat, bagaimana sistem penerima manfaat, bagaimana terkait dengan double counting kalau dia bicara tentang karbon, terus Baik, bagaimana tentang di mana menjual, bagaimana dengan pasar, dengan lokasi mana yang tepat. Jadi saya akan sekalian rangkum di sini ya, Kak Jenny ya. baik. Oke, terkait dengan penerima manfaat, sebenarnya kita punya mekanisme benefit sharing, belajar dari pengalaman inisiatif karbon yang ada di Bujang Gerabang. Jadi kita akan duduk bareng bersama masyarakat terkait sebenarnya apa sih inisiatif-inisiatif yang perlu kita lakukan atau kegiatan apa yang kita lakukan terkait dari upaya melindungi kawasan. Jadi benefit sharing ini bukan berarti ini ada uang ayo bagi-bagi gitu enggak. Tapi ini kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan perlindungan tadi flora dan fauna. Kita perlu patroli, kita perlu monitoring, kita perlu pengadaan capacity building, misalnya seperti itu. Nah, itu yang akan kita formulasikan berbarengan dengan masyarakat. Jika memungkinkan, kita juga akan membuat pendanaan-pendanaan yang bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kasus yang di Biodiversity Credit yang baru kita mulai di tahun 2024 dan baru dapat kredit 2025 di Bukit Bulan, karena kita belum ada pembayaran atau penerimaan pendanaan, jadi itu masih masuk dalam benefit sharing plan. Jadi itu belum terrealisasi. Tapi basically itu akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam strategi perlindungan kawasan, monitoring, dan lain-lain sebagainya. Dan kalau ada memungkinkan dananya berlebih, itu bisa dialokasikan untuk sosial, untuk anak, untuk beasiswa, untuk dana-dana yang lainnya. Itu penerimaan manfaat. Yang kedua, ada juga nanya, apakah ini double counting terkait dengan biodiversity credit sama carbon credit. Nah, di sini unitnya itu berbeda. Kalau carbon credit, unitnya adalah CO2. Jadi berapa sih sebenarnya net carbon benefit yang dihasilkan di lokasi tersebut. Itu yang kita hitung. Tapi biodiversity credit itu di luar itu. Kita bercerita tentang CO2, tapi it's not as the unitnya. Tapi unitnya adalah berapa sih sebenarnya luasan hutan, kalau dalam konteks CBS ya, seberapa sih sebenarnya luasan hutan yang kita bisa improve, yang kita bisa maintain, sehingga flora dan fauna, endangered species, atau tekanan terhadap biodiversity, flora dan fauna tersebut, masih bisa kita tahan gitu. Jadi the quality, lebih kepada the quality in the forest gitu. Jadi apakah dia akan jadi double counting? That's depend. Kalau kita bicara tentang CO2, itu mungkin bisa jadi double counting kalau ada proyek karbon di atasnya. Tapi kalau kita bicara tentang quality, apa yang di dalam hutan, itu akan menjadi unit yang berbeda. Nah, tadi juga sempat dijelaskan dari Mbak Penas, ternyata ada yang bisa individual, ada yang bisa bundle. Bundle tuh dibundle antara CO2 sama biodiversity. Ada yang bisa seperti itu. Kalau dia bundle biodiversity sama CO2, ada project karbon yang lagi, itu bisa consider sebagai double counting. Tapi dalam dikaitkan di Bukit Bulan ini, kita nggak ngitungnya sebagai CO2, tapi lebih kepada apa yang ada di dalam dan quality yang ada di dalam, termasuk dengan berapa total hektarnya yang berhasil kita lindungi, termasuk flora dan fauna endangered species yang ada di dalam situ. Nah, yang kedua, yang selanjutnya banyak sekali pertanyaan yang terkait bagaimana sih sistem memulainya gitu untuk mengedukasi atau mengajak masyarakat. Kami melihat bahwa banyak sekali wilayah-wilayah yang memang menjadi potensial terkait dengan ekosistemnya, terkait dengan endangered spesiesnya. Seperti tadi Pak Apri bilang ya, harusnya nggak biodiversity credit, tapi ada, Pak Sukianto saya ingat, harusnya tidak biodiversity credit, ada misalnya tiger, ada angkrong, ada binatang-binatang lain. Nah, itu bisa, karena unitnya itu beragam ya, itu beragam. Jadi,
Apakah bisa di ekosistem lain? Bisa, tapi entry point perhutanan sosial inilah yang menjadi sangat penting. Karena kalau tenure right-nya nggak jelas, belum jelas, nanti kita ada investasi, perlindungan, tiba-tiba ini tenure right nggak jelas nih, belum ada, masuk perusahaan. Jadi yang sudah kita lakukan itu jadi ambiarsunya habis semua gitu kan. Kita udah komitmen, tapi tenurnya nggak jelas, ternyata ini punya ini punya ini. Makanya saya bilang tadi entry point perhutanan sosial itu menjadi satu hal yang penting. Memastikan masyarakat punya hak, punya wilayah, sehingga mereka bisa memformulasi, mempunyai mimpi bersama, mendesain sistem strategi perlindungan di masa mendatang. Seperti itu. Terus selanjutnya, apakah bisa di wilayah perusahaan atau HCP atau di wilayah pertambangan? Nah, itu tergantung dari metodologi apa yang kita bisa pakai. Kalau di karbon kan kita punya VCS, ada Plan Vivo, ada Gold Standard, dan macam-macam. Nah, Biodiversity Credit juga sama. Mereka juga punya. Plan Vivo punya juga. Dia namanya PV Nature. CBS juga ada. Tapi dua-dua antara CBS sama Plan Vivo, dia memang fokus titik poinnya adalah perhutanan sosial. Ada juga sistem yang lain, standar yang lain bisa kita lihat, kita bisa explore. Mereka juga bisa mengakomodir tenur yang berupa perusahaan, HCP, dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat tergantung kita pemilihan standar mana yang pas dan cocok, tergantung juga metodologi. Misalnya dia di mangrove, mungkin metodologinya akan berbeda sama yang ada di CBS. Seperti itu. Yang kedua, unit tadi ya. Jadi bedanya tadi sudah dibilang unit karbonnya itu berbeda. Nah, kalau karbon dia bisa offsetting. Offsetting itu artinya saya ada yang mengemisi di sini, dia minta compensate dengan membeli karbon yang ada di situ supaya bisa mengoffset activity mereka. Kalau biodiversity credit, dia nggak bisa offsetting. Karena apa? Ekosistem di wilayah ini, misalnya ekosistem yang ada di Jambi, berada di mangrove, di Tanjung Jabung Timur, itu nggak bisa di-offset untuk mendukung biodiversity yang ada di Amazon, misal. Karena spesiesnya beda. Ekosistemnya beda. Jadi biodiversity nggak bisa offsetting. Dia sangat berdasarkan lokalistik dan berdasarkan apa sih yang sebenarnya mau dilindungi. Kalau kita bicara tentang endangered species like tiger gitu, ya tiger nggak bisa tiger Sumatera dipakai untuk offsetting misalnya kondisi badak atau engkrong yang di wilayah lain karena dia sangat specifically. Nah itu yang membuat biodiversity credit ini unik dibanding karbon. Dia bukan kompetitif, tapi dia bisa mengisi sesuatu yang tidak bisa diakomodir di carbon credit. Apalagi di wilayah perhutanan sosial yang saya bilang tadi, yang di Kalimantan masih bagus, tapi ternyata net carbon benefitnya sendiri. Jadi mereka bisa komplementari, saling melengkapi. Begitu Kak Jenny, makasih. Baik, terima kasih Kak Emi untuk pertanyaan jawabannya udah cukup lengkap. Saya mungkin akan pindah untuk ada pertanyaan. This is, I think, Pak Matthew, maybe you can answer this question. Maybe there are two questions here. How can we ensure the long-term sustainability of biodiversity credit in agroforestry landscape, such as in Bengkulu? And the second is, do you know how far has the implementation of biodiversity credit progressed globally, and what are the main sources of funding? Oh, they are tough questions. Okay, so the first question was how do we ensure that the credits are sustainable in an agroforestry landscape? Yeah. I mean, I think as I concluded in my talk, in those kinds of landscapes, I think that linking the credits to restoration is very helpful. It gives an activity that the community can get behind. It's a potential livelihood, and it should link well with forest connectivity, which has positive outcomes for biodiversity. So I think although the biodiversity value of that landscape was a little bit lower than the highly forested one, it should be easier to demonstrate an improvement if the activities in the landscape with restoration are positive and done well. What was the second question again? The second question is,
in your opinion, how far has the implementation of biodiversity credit progressed globally? And what are the main sources of funding so far? I'm Have sure if light on you that. asked somebody who was running an organization with biodiversity credits, they would give you a different answer. My perspective is that it's still quite early in the implementation for biodiversity credits. A lot of the discussions on online, a lot of the international discussion is actually more about the demand for credits and the demand, the availability of funding and finance rather than the actual implementation. I'm more concerned about the implementation because I'm a biodiversity scientist and I can tell you it's complicated. We thought carbon was complicated. Why we moved to biodiversity, I don't know. But I think yes, there are lots of different approaches. Lots of organizations are competing in this space where I think the challenge is more in the demand for the actual credits and who will pay for them. That's highly localized, and I think probably Indonesia is right to explore biodiversity credits as part of a whole bunch of different finance mechanisms for its forests. Right, But it right. won't be the only mechanism. There are lots of mechanisms available, and we shouldn't be just focusing on one. Right. Okay. Thank you for that. There's another question actually that addressed to you, Pak Matthew. Really, I just read it here. It's from Maria Herin. She said, "Thank you, Pak Matthew, for your presentation. Really an interesting research. Based on your study, from a practical point of view, how should we interpret occupancy changes when designing conservation or restoration strategies in social forestry area? Should we focus particularly on generalists or specialists?" So a useful way of interpreting occupancy is the status of the population rather than the population size. So there are ways to convert occupancy to a population number, but I don't think it's that useful. It's better to consider that it's a status of the population. And some species, they have naturally low occupancy, and that's okay. What we want to detect over time is the change in the occupancy, if it's stable, if it's declining, or if it's improving. And that's what a lot of my team do. What was the second part of the question? Whether we should focus on specialists or generalists. Yes, so a lot of the time in conservation, there is a focus on just one or two species, the flagships, but actually we miss a lot of information from what other species are using the system, and so when we have methods like camera traps, we actually have all of this extra information for free. It just needs to be analyzed, and so we advocate for looking at multiple species because you can often miss changes in the system if you just focus on one or two. It is useful to consider specialists and generalists, just as it is useful to consider threatened species versus non-threatened species. I personally think it's risky to just focus on a small number of species. It's actually quite useful to look at species that are specialists and generalists, so multiple types of indicator in the system. Because one thing we find in places like the UK that are very nature depleted, the species that are rare now were very common 50 years ago. So actually we should be looking at the common species as well as the rare species. That makes sense. Right. Thank you, Pak Matthew. I think saya beralih lagi, change into bahasa asing. Saya beralih lagi untuk ke Pak Apri mungkin. Ada pertanyaannya Pak Apri.
Saya mau bertanya untuk Ditjen Perhutanan Sosial, sejauh mana regulasi nasional saat ini mengatur tentang biodiversity credit untuk area perhutanan sosial? Makasih Bu Jenny. Jadi kalau untuk ketentuannya memang belum. Tapi kalau untuk pembagian ruangnya sudah dilakukan di dalam rencana kelola perhutanan sosial. Jadi di situ untuk zona konservasi, zona perlindungan itu sudah dilakukan. Tapi memang kalau untuk ketentuan atau mekanisme biodiversity credit ini belum. Nah, kebetulan juga ini sedang revisi P9. Nanti mungkin bisa menjadi bahan masukan juga Bu Jenny. Tapi nanti kita kita lihat perkembangannya. Terima kasih Bu. Tapi untuk prakteknya sebenarnya sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat di dalam ruang kelolanya dan dalam kegiatan-kegiatan juga sudah dilakukan. Terima kasih banyak. Baik, Pak. Terima kasih. Tadi sebenarnya Bapak sudah menjelaskan tentang sistem registry dan MRV. Tapi ada pertanyaan mungkin ingin dijawab lagi mungkin ya Pak ya. Jika demikian, apakah bisa menggabungkan biodiversity credit dengan unsur pengurangan penyerap karbon? Tadi sudah dibilang sama Ibu Emi itu bisa dibundling. Kemudian pertanyaan lanjutannya, jika demikian, apakah berhubungan dengan peraturan mengenai NEK, nilai ekonomi karbon, dan mewajibkan untuk pencatatan mitigasi di sistem registry nasional PPI dan SRUK. Nah, terima kasih Bu Jenny. Ini kan hal yang berbeda, tapi juga bisa hal yang bisa diintegrasikan. Jadi ini kan untuk NEK, NEK yang nilai ekonomi karbon ini kan untuk yang karbonnya ya, kalau biodiversity creditnya kan hal yang berbeda. Tapi ini bisa menjadi satu kesatuan. Dalam artian kan ketika di sini ekosistemnya bagus, nanti di situ serapan karbonnya juga meningkat, nanti biodiversity-nya juga meningkat. Nah itu bisa menjadi bahan penilaian juga. Itu Bu. Kalau untuk di SRUK-nya juga di sini bisa masuk ke dalam aksi mitigasinya untuk konservasi ekosistemnya. Bisa Baik, menjadi bagian. Ya. baik, baik. Terima kasih Pak Apri. Kalau ada pertanyaan, boleh saya mungkin mau minta pendapat Pak Sukianto Lusli tentang pertanyaan ini karena sebenarnya ini untuk Pak Mark yang pertama, tapi Pak Mark sudah meninggalkan kita karena waktu di Hawaii udah jauh lebih cepat dari kita. Pak Anto ada pertanyaan tentang apakah perhitungan dan standar biodiversity credit itu perlu mempertimbangkan perbedaan tipe ekosistem, misalnya gambut, rawa, kerangas, serta tingkat keanekaragaman dan keberadaan spesies langka di dalamnya. Pak Sukianto, Pak Anto? Ah, masih dengar saya. Tapi ini Bukannya. pertanyaan yang ini bagus sekali ya. Iya, Eh, tapi bukan kepada saya sebetulnya karena ini eh, ada tiga yang harus diperhatikan dengan pertanyaan ini. Mau tidak mau eh, tanah air tercinta ini harus membuat eh, kelas atau ranking mana yang paling diprioritaskan dulu ya. Kalau mangrove itu adalah makin sedikit, ancamannya juga dari pemakaian pesisir untuk tambak dan sebagainya, dan juga sekarang banyak dipakai untuk arang, itu diprioritaskan gitu. Apalagi kalau itu bisa dikombin tadi dibundling karena karbon kreditnya juga cukup besar. Tapi ekosistem mangrove kan luar biasa. Jadi bagi saya itu perlu dibicarakan secara nasional, diprioritaskan. Kedua adalah apakah kalau sudah pilih mangrove ini paling gampang di bentang alam ekologinya di convert menjadi tadi sebut kredit sebagai ekosistemnya dan dia mampu tahan gitu. Ada unsur viability-nya. mhm, Itu kembali lagi karena KPA kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam mangrove kan terbatas. Nah, betul. disinilah PS bisa masuk gitu loh. Masih kawasan hutan, sebagian masih eh, kawasan produksi malah. Ada yang HL juga. Disinilah PS bisa masuk untuk memberi kepastian dan pelibatan masyarakat. Cantiknya sebetulnya PS ini sangat lentur ya. Saya mengharapkan benar
Ibu Dirjen, Bu Catur ini bisa benar-benar mengeluarkan banyak kebijakan dan juga untuk berani uji coba agar ada kepastian usaha. Tidak usah terlalu lama lah, sama kayak izin-izin yang biasa, tapi ada kepastian untuk 25 tahun. Itu tadi, itu nomor 2. Nomor 3 adalah eh, sebetulnya berapa luas. Karena tadi juga Pak Mak sama Pak Matthew yang namanya forest conservation area itu ya bentuk landscape harus ada bisa nyambung gitu. Apakah itu hamparan pesisir sepanjang 50 kilometer gitu. Kalau dia sangat terfragmentasi juga susah gitu. Jadi kembali lagi pertama harus diprioritaskan secara nasional yang mau diselamatkan di mana. Kedua seberapa rumit eh, interaksinya pemakaian ruang itu dan juga nilai biodiversity benar-benar dalam mangrove. Ketiga dia cukup besar nggak gitu. Jadi kembali lagi terlepas dari apa itu mangrove, hutan gambus, hutan keranggas, ya harus mengikuti pembicaraan-pembicaraan minimal mana yang paling bermanfaat untuk jangka panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukianto. Saya mau ngambil satu pertanyaan terakhir untuk sesi Sikta sore ini, mau ditujukan kepada Pak Faras dari Bappenas. Pak Faras ada pertanyaan, bagaimana perkembangan dari implementasi IBSAP setelah dibuat? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin suara saya terdengar ya? Mohon maaf jika suaranya terdengar nggak ya? Terdengar jelas Pak Faras? Baik, terima kasih. Eh, untuk perkembangan IPSAP saat ini setelah diluncurkan, kemarin kan Bappenas bersama KLHK waktu itu, Kementan, KKP, dan BIN meluncurkan bersama-sama Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan itu panduan operasional untuk pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai salah satu mandat di CBD dan telah selaras dengan RPJPN dan RPJMN. Dalam IPSAP sendiri itu mencakup target di tahun 25, tahun 2030 dan 2045. Saat ini perkembangan IPSAP itu masih dalam proses pengawasan saat itu karena bersama-sama dengan KLH, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai National Focal Point, mereka sedang mengembangkan balai clearing keanekaragaman hayati itu untuk memantau perkembangan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian di IPSAP sendiri di bab 5 itu ada 5 dokumen pendukung untuk mendukung operasionalisasi IPSAP. Salah satunya status keanekaragaman hayati yang kemarin 2025 sudah diluncurkan bersama Menteri LH, Kepala BRIN, sama Menteri Bappenas. Nah, itu juga memuat informasi terkini keanekaragaman hayati. Saat pada waktu 2025 itu telah diluncurkan di status keanekaragaman hayati Indonesia, status keanekaragaman hayati Sulawesi dan Sumatera. Dan saat ini sedang proses pengembangan penyelesaian status keanekaragaman hayati di region lain seperti Jawa, Bali Nusra, Maluku, Papua, dan Kalimantan. Itu yang sedang saat ini diselesaikan. Kemudian juga salah satu kajiannya, dokumen pendukungnya ada BFP, Biodiversity Finance Plan, itu yang sedang dikembangkan bersama Bappenas dan UNDP Biofin, itu yang sudah saya paparkan juga tadi untuk mengidentifikasi kebutuhan pendanaan keanekaragaman hayati di Indonesia, termasuk alternatif solusi inovatif yang bisa diterapkan di Indonesia. Jadi untuk perkembangan IPSAP saat ini monitoringnya di pimpinan National Focal Point lewat Direktorat KKH KLH. Kemudian untuk dokumen pendukungnya bersama-sama kita menyelesaikan salah duanya itu tadi status keanekaragaman hayati di Indonesia dan Biodiversity Finance Plan. Mungkin itu Bu Jenny yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faras. Bapak Ibu sekalian, sekian tadi diskusi kita. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa key takeaway dari diskusi sore ini. Jadi, saya merangkum semuanya saja bahwa RPJMN memberikan perhatian pada konservasi kehati yang dituangkan lebih lanjut dalam IBSAP. Ada gap sekitar 82-87% untuk implementasi IBSAP, dan ini membutuhkan pendanaan inovatif, termasuk biodiversity credit yang memiliki tiga tipe, yaitu uplift, conserve, avoided loss, dan juga ada potensi transaksi pasar dari biodiversity credit sebesar 69.000 miliar USD. Struktur pengoperasionan biodiversity credit bisa standalone, bisa stack credit, dan bundle credit.
Pada tingkat nasional, BPDLH juga telah memiliki beberapa mekanisme, misalnya Indonesia Biodiversity Fund, yang merupakan mekanisme pendanaan campuran untuk konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Juga ada mekanisme pendanaan lain untuk mendukung pengembangan perhutanan sosial dalam bentuk dana bergulir dengan interest rendah. Sudah ada coral bond juga dan sedang mobilisasi dana lain untuk konservasi keanekaragaman hayati, misalnya melalui GBFF and GCF. Sementara itu, perhutanan Maaf, ada telepon masuk. Sementara itu, pada perhutanan sosial sendiri di Indonesia berkembang dengan baik. Sudah ada 8,3 juta wilayah perhutanan sosial dengan 11.199 SK legalitas akses. Dan itu penting untuk berkolaborasi bersama masyarakat sebagai aktor kunci dan berbagai pihak untuk pelestarian hutan dan memastikan manfaat yang berkelanjutan dan adil serta inklusif. Presentasi Pak Matthew Strubing menunjukkan bahwa kawasan perhutanan sosial dapat mempertahankan keanekaragaman hayati terutama jika memiliki konektivitas yang bagus dengan kawasan hutan, sehingga pengembangan pada tingkat landscape itu menjadi penting seperti yang disampaikan dari Pak Anto dan Pak Apri. Ini berpotensi dikembangkan menjadi biodiversity credit yang telah diuji coba di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk di Bukit Bulan Landscape yang telah dikembangkan Warsi dalam presentasi Bu Emi. Biodiversity Credit memberikan insentif finansial kepada kawasan hutan yang masih bagus. Sudah ada standar untuk Biodiversity Credit seperti dalam presentasi Pak Matthew ada Plan Vivo Nature dan Community Biodiversity Standard yang disampaikan oleh Pak Mark, dan ini meliputi 7 proses untuk menghasilkan Biodiversity Credit dari penerapan standar, metodologi, certification, verifikasi, isuan tahunan, registrasi ke bank dan pemasaran. Sementara CBS atau Community Biodiversity Standard Project itu ada 5 pilar, kelembagaan dan governance hutan, flora dan fauna, sumber daya air, mata pencarian dan penghidupan masyarakat. Standar ini bisa fokus pada level regional dan pada kondisi dan perubahan tutupan hutan dengan biaya rendah, dengan proses yang lebih efisien dan kalkulasi pada annual project cost. Untuk mendukung pengembangan biodiversity credit ini perlu membangun sistem standarisasi nasional yang comply dengan standar internasional. Perlu ada MRV yang bagus tetapi tidak rumit dengan biaya yang efektif. Kesiapan masyarakat juga perlu didukung melalui pendampingan. Tantangan terbesar seperti yang disampaikan Pak Sukianto tadi adalah pasar dan memastikan kualitas kredit yang dihasilkan serta bagaimana memastikan keberlanjutan kredit generating dalam jangka panjang, berpotensi banding dengan proyek karbon. Bapak Ibu, proses masih panjang, tapi langkah-langkah kecil yang sudah terbangun menunjukkan bahwa kita on the right track untuk pengembangan biodiversity credit. Demikian key takeaway dari saya, Bapak Ibu sekalian. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan wawasan baru serta mendorong langkah nyata untuk pengembangan biodiversity credit di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dirjen Perhutanan Sosial, Bapak Ibu pembicara, Ibu Emi, Pak Mark, dan Pak Matthew, serta Bapak Ibu penanggap, Pak Sukianto, Pak Apri, Pak Faras, Pak Sandy, yang sudah menyampaikan insightful diskusi atau diskusi yang sangat membuka wawasan sore ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ibu peserta juga. Karena di awal saya buka dengan sebuah pantun, saya ingin tutup juga dengan sebuah pantun. Minta cakepnya ya Bapak Ibu. Burung pulang ke sarang senja hari. Langit jingga menutup cerita. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Semoga biodiversity credit jadi langkah nyata menjaga semesta. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.